Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Saya dari Teknik Industri dari kelas IE 20C6 dengan NIM 352010437. Di sini dengan mata kuliah otomasi industri, yaitu dosen pengampu kita yaitu Pak Agus Suwarno S.com.mt. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil saya. Satu, bagaimana konsep dari otomasi industri? Pengertian otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Kemudian, dua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Di sini rangkaian seri ini merupakan rangkaian alat atau komponen listrik yang berhubungan secara berurutan atau berderet. Biasanya kelebihan dari rangkaian seri ini yaitu proses pembuatannya yang cukup mudah, yaitu hemat biaya dan tidak sulit untuk memeriksa jika ada kerusakan di bagian komponen. Kekurangan dari rangkaian seri ini yaitu jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen lainnya akan mati atau tidak berfungsi. Kedua, saat dipasang bersama lampu, maka nyala lampu tidak sama terang atau hasilnya itu terbagi-bagi. Jika tegangan tidak cukup pun itu akan menjadi redup. Kemudian penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Di sini kedua B ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat komponen listrik yang dihubungkan secara bersusun atau bersejajar. Oleh karena itu, bentuknya itu bersusun atau bersejajar, maka pada rangkaian ini terdapat banyak percabangan. Kelebihan dari rangkaian paralel yaitu penggunaan listrik yang lebih efisien karena hambatannya yang cukup kecil. Kemudian saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Kemudian jika salah satu komponen yang rusak, maka lampu atau komponen lain tetap bisa menyala berfungsi karena tidak dipengaruhi oleh komponen lain. Kekurangan dari rangkaian paralel biasanya prosesnya itu cukup rumit karena bercabang-cabang. Kemudian boros biaya karena membutuhkan komponen yang cukup banyak. Kemudian semakin banyak cabang, maka kuat arus akan menurun. Di sini ada contoh gambar dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di sini rangkaian seri ini menggunakan komponen yang sederhana, yaitu jika saklar dinyalakan maka semua lampu pun akan hidup. Dan untuk rangkaian paralel, dia menggunakan beberapa komponen, yaitu masing-masing saklar bisa mematikan atau menghidupkan lampu. Biasanya rangkaian seri ini digunakan di lampu jalan itu. Dan untuk rangkaian paralel biasanya untuk rumah, untuk misalkan lampu kamar, ruang tamu, ataupun ruang lainnya. 3. Bagaimana kita menghitung beberapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut, sertakan rumus dan contohnya. Di sini rumus pemakaian listrik adalah daya atau watt dikali pemakaian per jam. Lalu hasil dapat dengan satuan watt. Hasilnya kemudian dibagi 1000 untuk jadikan satuan kilowatt. Kemudian dikalikan dengan tarif kilowatt. Di sini ada contohnya, jika menggunakan 5 lampu dengan satu lampu yaitu 20 watt menyala selama 6 jam per hari, maka dihitungnya 5 kali 20 dikali 6 sama dengan 600 watt. Kemudian jika mempunyai 2 TV dengan masing-masing 40 watt menyala selama 10 jam per hari, maka 2 kali 40 kali 10 sama dengan 800 watt. Kemudian jika mempunyai satu buah kulkas dengan 250 watt menyala selama 20 jam per hari, maka hitungannya 1 kali 250 kali 20 sama dengan 5000 watt. Cara menghitungnya yaitu 600 tambah 800 ditambah 5000 sama dengan 6400 watt per hari. 6400 watt dibagi 1000, maka hasilnya adalah 6,4 kW per hari. Jika dalam waktu 1 bulan 30 hari, maka 6 kali 4 6,4
dikali 30 sama dengan 192 kW per bulan. Kemudian 4. Apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikut penjelasan dan uraiannya. Energi yang tidak dapat diperbarui, energi yang merupakan yang tidak dapat diisi kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, penggunaannya itu sangatlah terbatas karena tidak selamanya bisa diperoleh. Biasanya energi yang tidak bisa diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Kemudian untuk energi yang dapat diperbarui biasanya digunakan secara terus-menerus tanpa batas waktu tertentu serta tidak mudah habis. Yaitu contohnya adalah air, matahari, hewan, tumbuhan, dan juga angin. 5. Jelaskan mengenai trafo, cara kerja, fungsi, dan kegunaannya, dan kenapa listrik memerlukan transformator. Di sini transformator sering juga disebut dengan trafo, adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke lainnya atau beberapa rangkaian. Fungsi trafo adalah sebagai pengubah tegangan dan arus listrik dari level tertentu ke level lainnya sesuai kebutuhan, sehingga fungsi trafo bisa sebagai penaik tegangan atau step up atau penurun tegangan atau step down. Trafo sangat banyak digunakan baik di teknik listrik, arus kuat, atau teknik elektronika. Salah satu kegunaan transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PNL hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah maupun perkantoran. Pada umumnya tegangannya itu AC 220 volt. Alat-alat listrik memerlukan trafo karena trafo mencegah terjadinya arus berlebih yang dapat merusak peralatan elektronik lainnya. Kemudian transformator mengambil tegangan dari beberapa listrik dan kemudian mengubahnya ke listrik dengan tegangan yang berbeda. Pada dasarnya trafo bekerja dengan cara mengubah tegangan dengan menggunakan dua sifat listrik. Yang pertama, listrik yang mengalir sebuah kuparan akan menimbulkan magnet. Kedua, perubahan medan magnet akan menimbulkan induksi. Arus bolak-balik yang masuk pada kumparan primer mampu menyebabkan adanya flux magnet bolak-balik yang inti magnet. Kemudian flux magnet bolak-balik akan melewati kumparan sekunder dan menimbulkan adanya gagal induksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi akan bergantung pada laju perubahan flux dan jumlah liter pada kumparan sekunder. Di sini ada contoh dari kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Di sini yang kumparan sekunder itu untuk menyalakan lampu. Bisa dibilang ini adalah fasenya. Kemudian menjelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman yang digunakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak perlu, baik akibat adanya gangguan teknis, gangguan alam, ataupun kesalahan operasi dan penyebab lainnya. Untuk memastikan keamanan tertinggi, ada banyak sistem proteksi, misalnya dalam kelistrikan seperti sekring, pemutus sirkuit, RCCB, tabung pelepasan gas, dan restore, dan banyak lagi. Kemudian 7. Jelaskan bagaimana cara membaca gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Di sini ada gambar tabel yang merupakan arti dari warna, simbol, dan nilai dari resistor. Pada resistor 6 warna, warna pita 1, 2, 3 menunjukkan koefisien nilai. Kemudian pita keempat sebagai pengalih atau multiplier, dan kelima sebagai ambang batas toleransi. Sedangkan pita ke-6 sebagai koefisien suhu atau thermal. Di sini ada contoh dari gambar resistor 6 warna, yaitu untuk gelang nomor 1, yaitu dibacanya itu nilainya adalah 3. Kemudian warna merah itu 2, coklat itu 1. Untuk coklat ini dibaca dengan kali 10 sama dengan 3,21 kilo-ohm. Kemudian untuk gelang nomor 5 disebut itu toleransi, yaitu kalau emas itu bisa 5%, perak 10%. Di sini karena warnanya hijau maka hasilnya adalah 1%. Untuk koefisien suhu warna merah itu ada 50 ppm per K.
kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana?